kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullahu ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji terkait dengan amalan-amalan hati, khususnya di kesempatan kali ini yakni macam-macam kesabaran. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau melalui line telepon di nomor yang sama, di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memuliakan kita dengan nikmat iman, Islam dan sunnah, memberikan kemudahan kepada kita untuk berubudiyah, serta mencurahkan berbagai nikmat lahir dan batin, dunia akhirat yang tidak terhitung banyaknya. Walillahil hamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak salawat kepada Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa di mana saja antum berada. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dalam hal ini kita membahas ringkasan kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan berkaitan dengan kesabaran. Telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang keutamaan sabar, dan kesabaran adalah salah satu dari amalan hati yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ia adalah separuh bagian dari agama yang mulia ini, bagian dari keimanan. Dan separuh yang kedua adalah asyukur. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali bila dia memiliki sifat kesabaran dalam artian yang
yang sempurna. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Begitu banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan sifat sabar dan pujian pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang as-sabirin. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sifat sabar tersebut dengan keimanan, dengan keislaman, dengan keyakinan. Begitu juga dengan ketakwaan, dengan tawakal, dengan syukur dan amal saleh. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sabar dan urgensi sabar dalam menjalani agama yang kita cintai ini. Sebagai abdun lillah yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, وَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. Oleh karena itu, kedudukan sabar dalam keimanan ini, dalam keimanan kita, seperti kedudukan kepala dari jasad. Kita memaklumi bersama bahwa jasad tanpa kepala maka adalah kematian. Dan begitu juga bila ada kepala dan tidak ada jasadnya, juga tidak dinamakan kehidupan. Jadi posisinya seperti kepala dengan jasad. Kesabaran itu adalah kepalanya. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak sempurna iman seseorang kecuali, atau tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Kama annahu la jasada liman la ra'sa lahu. Sebagaimana tidak ada arti dari jasad yang tidak memiliki kepala. Kemudian beliau menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, khairu 'aishin adraknahu bis sabr. Kehidupan yang terindah, kehidupan yang terbaik yang kami rasakan dalam hidup ini hanyalah dengan kesabaran. Naam, sebagaimana yang pernah disampaikan, kehidupan kita penuh dengan ujian dan cobaan. Kebaikan dan kejelekan semua adalah ujian. Maka tidak akan mungkin seseorang merasakan ketenangan, mendapatkan kenyamanan dalam menjalani liku-liku kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai cobaan dan ujian, kecuali hanya dengan kesabaran. Kecuali hanya dengan kesabaran. Maka kata Umar bin Khattab, khairu 'aishin adraknahu bis sabr. Kehidupan yang terindah, kehidupan yang terbaik yang kami rasakan hanyalah dengan kesabaran. Dan Nabi SAW menjelaskan bahawa kesabaran itu adalah diya, cahaya. As-sabru diya'un. As-sabru diya'un. Kesabaran itu adalah cahaya. Dan kesabaran, seorang akan menghadapi hidupnya dengan segala optimisme. Dengan kesabaran, dia akan bisa menghadapi berbagai cobaan dan rintangan. Sehingga dia akan selalu mendapatkan solusi dan kebaikan yang tidak terhingga. Sehingga kehidupan diterangi dengan cahaya kesabaran. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang selalu berusaha atau melatih dirinya untuk sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang sabar. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa untuk mendapatkan kesabaran dan meningkatkan kualitas kesabaran membutuhkan latihan, usaha. Kita harus berusaha untuk sabar, terus berusaha untuk sabar,
sehingga Allah Azza wa Jal menjadikan seorang hamba orang yang bersabar. Seluruh urusan hidup seorang mukmin berada dalam kebaikan. Seluruh berada dalam kebaikan. Karena kehidupan mereka selalu disertai dengan kesyukuran dan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min." Atau ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh perihal dan ahwal seorang mukmin itu suatu hal yang sangat menakjubkan. Seluruh perkaranya dan urusannya adalah baik. Ya demikian itu tidaklah dimiliki kecuali seorang mukmin. Selain mukmin tidak mendapatkan hal itu. Bagaimana kondisinya apabila dia mendapatkan kemudahan, merasakan kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan itulah yang terbaik baginya. Bila dia mendapatkan kesulitan dan merasakan kesusahan, mendapatkan berbagai problem dalam hidup ini, maka dia akan bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Benar, itulah kenyataannya. Tapi yang demikian itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang bersabar. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, begitu banyak keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang bersabar. Perintah yang terdapat dalam Al-Quran untuk bersabar. Perintah di dalam Al-Quran dan hadis agar kita senantiasa memiliki sifat kesabaran. Karena dunia yang fana senantiasa bahkan selalu disertai dengan berbagai cobaan dan ujian. Semua hal itu sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jal, penuh dengan hikmah untuk meningkatkan, untuk mengetahui level keimanan kita dan untuk menambah kebaikan kita. Karena setiap hal yang menimpa seorang mukmin yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang menyedihkan, yang membuat dia gundah gulana, kebingungan, kebimbangan, bahkan sampai tusukan duri, merupakan sebab untuk meraih kebaikan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka seluruhnya kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada karunia Allah yang lebih mulia bagi seorang hamba dan yang lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seseorang dikaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan lahu awsa' min as-sabr. Maka kesabaran adalah karunia Allah yang terbaik.
Kesabaran adalah nikmat Allah yang terluas. Oleh karenanya, sudah seyogyanya dalam hidup ini kita senantiasa menghiasi diri kita dengan kesabaran. Kesabaran dalam segala bentuk dan macamnya. Karena kesabaran dalam berbagai kondisi dan keadaan menuntut kita untuk selalu sabar. Sabar dalam artian yang sempurna dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena kesabaran bukan satu macam. Kesabaran sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa thalathatu anwa', ada 3 macam kesabaran. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an ma'siyatillah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa sabrun ala imtihanillah, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kesabaran yang pertama dan kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Ini kata beliau berkaitan dengan al-kasb. Sabrun ala ma yata'allaqu bil kasbi, kesabaran yang berkaitan dengan usaha kita. Ada ikhtiar kita, ada usaha. Ya. Wathalithu, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ini kesabaran yang sama sekali seorang hamba tidak memiliki usaha dan ikhtiar dalam hal itu, yaitu kesabaran dalam cobaan dan ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan atau menukil perkataan Syekhul Islam yang menjelaskan tentang kedudukan sabar dalam sesuatu yang di dalamnya ada pilihan bagi seorang hamba untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang berat, yang paling utama, sesuatu yang paling mulia. Beliau memberikan penjelasan tentang sabarnya Nabi Yusuf dalam meninggalkan godaan, rayuan istri raja yang menggodanya untuk berbuat fahisyah, yang merayunya untuk berbuat zina. Wanita yang cantik, berkedudukan, yang kaya. Dan Nabi Yusuf seorang pemuda, tentu memiliki dorongan syahwat nafsu yang luar biasa, dan dia berada di tempat yang jauh dari negerinya, orang yang asing. Kemudian yang mengajaknya untuk berbuat zina adalah istri dari sang raja. Kemudian dia seorang budak, berbeda dengan seorang yang merdeka, yang tentu dorongan untuk melakukan hal itu atau penghalang untuk meninggalkan hal itu tentu berbeda. Kemudian wanita tersebut sungguh dengan segala cara merayu dan bahkan mengancam jika tidak melakukan hal itu dia akan dipenjara.
Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf, dan kesabaran beliau dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut sungguh begitu besar. Kesabaran yang begitu sulit. Tidak semua orang yang berhasil dalam menghadapi ujian yang demikian itu. Tapi Nabi Yusuf dengan taufik, pertolongan dari Allah, karena beliau seorang abdun dan nabi pilihan Allah yang memiliki sifat keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah, sehingga Allah selamatkan beliau. Begitu berat cobaan dan ujian yang dihadapi beliau, tapi beliau mampu menghadapi hal itu semua dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, kesabaran dalam melakukan ketaatan adalah kesabaran yang di dalamnya ada ikhtiar pilihan kita. Sebagaimana meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan, juga di dalamnya ada kesabaran yang disertai dengan pilihan kita. Akan tetapi, mana yang lebih sempurna? Kesabaran dalam melakukan ketaatan atau kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, menjelaskan, as-sabru ala ada'i at-ta'at akmalu min as-sabri ala ijtinabil muharramati wa afdal. Kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan, kesabaran di dalam melaksanakan ibadah, kesabaran di dalam melakukan kebaikan lebih sempurna dari kesabaran dalam meninggalkan hal yang diharamkan, dan lebih utama, lebih sempurna dan utama dari kesabaran dalam meninggalkan kejahatan, menjauhi kejelekan dan kemaksiatan. Apa alasannya? Fa inna maslahata fi'li at-ta'ati ahabbu ila asy-syari' min maslahati tarkil ma'siyah. Karena kemaslahatan, hikmah dan kebaikan, maslahat dari mengerjakan ketaatan lebih dicintai oleh Allah dari kemaslahatan, dari kemanfaatan meninggalkan kemaksiatan. Melaksanakan kebaikan tentu ada maslahatnya. Melaksanakan kebaikan pasti ada maslahatnya. Meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan pasti ada maslahatnya. Nah, antara dua kemaslahatan ini, mana yang lebih besar? Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla? Ternyata kemaslahatan, kemanfaatan dari melakukan kebaikan, dari melakukan ketaatan, sungguh lebih mulia dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mafsadah adami ta'ati abghadu ilaihi wa akrahu min mafsadati wujudi al-ma'siyah. Dan kerusakan, mafsadah dari meninggalkan ketaatan, kerusakan, mafsadah, kejelekan dari meninggalkan ketaatan. Karena meninggalkan ketaatan adalah dosa, sebagaimana mengerjakan kemaksiatan dosa. Kebaikan adalah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kejahatan. Nah, maka mafsadah, kerusakan dari meninggalkan ketaatan itu lebih dibenci oleh Allah, lebih dimurkai oleh Allah daripada mafsadah, daripada kerusakan
dalam melakukan kemaksiatan. Naam, munculnya kemaksiatan pasti ada mafsadah. Meninggalkan ketaatan pasti ada mafsadah. Nah, antara dua mafsadah ini, mana yang lebih dibenci oleh Allah? Mana yang lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah mafsadah, kerusakan ya yang disebabkan oleh meninggalkan ketaatan, atau ya kerusakan, mafsadah yang disebabkan adanya kemaksiatan? Mana yang lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Mana yang lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya bahwa mafsadah, ya kerusakan, kejahatan, ya kejelekan yang disebabkan ya oleh meninggalkan atau disebabkan meninggalkan ketaatan, itu lebih dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran dalam melakukan ketaatan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Subhanallah. Ini hal yang harus menjadi ya perhatian kita semua. Kemudian kesabaran itu dari sisi lain terbagi tiga. Ya. Ini dari sisi keterkaitan sabar itu kepada Allah atau dengan Allah. Yang pertama dari sisi, pembagiannya dari sisi keterkaitan hubungan kesabaran dengan adanya usaha, ikhtiar pilihan seorang hamba dengan tidak adanya usaha atau pilihan seorang hamba. Nah, dan dari sisi lain Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan tentang macam-macam kesabaran, ya, ditinjau dari sisi keterkaitan sabar itu dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan, wa thammata taqsimun akharun lis-sabr. Di sana ada juga pembagian yang lain tentang kesabaran. Ada tiga. Ya, ada tiga juga. Sabrun billahi, wa sabrun lillahi, wa sabrun ma'allah. Sabrun billah, wa sabrun lillah, wa sabrun ma'allah. Ya, billah, lillah, ma'allah. Ada tiga macam juga kesabaran yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, sabrun billah. Apa maksudnya? Sabar billah, dengan Allah. Maksudnya, kata Imam Ibnu Qayyim, sabrul isti'anati billah. Kesabaran. Ya. Kesabaran dalam memohon pertolongan kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya ya mampu memberikan kesabaran kepada hamba. Maka seorang hamba bisa bersabar bukan semata-mata karena dirinya, tapi adalah karunia dari Allah. Allah yang memberikan pertolongan dan kemudahan baginya untuk bersabar. Ini namanya sabrun billah. Sehingga dalam meraih kesabaran tersebut, kita memohon kepada Allah pertolongan, ya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang sabar. Karena kesabaran kita hanyalah dengan Allah, dengan pertolongan Allah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Naam, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wasbir wa ma sabruka illa billah, dalam surah An-Nahl ayat 127. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bersabar. Wasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, tiada lain kesabaranmu kecuali hanya dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah. Ya, kata beliau, artinya illam yusabbirka Allah atau illam yusabbirka huwa lam tasbir. Jika Allah tidak menjadikanmu sebagai orang yang sabar, jika Allah tidak mengkaruniakan kepadamu sifat kesabaran, maka kamu tidak akan mungkin bisa memiliki sifat sabar. Ini sabar yang pertama, ditinjau dari keterkaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabrun lillah.
sabar kerana Allah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa huwa ayyakuna al-ba'ithu 'ala as-sabri mahabbatallah wa iradata wajhihi wa at-taqarruba ilaih. Bahawa yang mendorong seorang untuk bersabar itu, yang mendorong seorang untuk bersabar adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan keinginan untuk mendapatkan pahala di sisinya, dan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang mendorong dia. Artinya kesabaran yang dilandasi di atas keikhlasan. Semata-mata yang mendorong dia bisa bersabar ada cinta kepada Allah. Ya. Karena sifat orang-orang yang cinta kepada Allah, ahlul mahabbah was sabr. Kemudian seorang hamba ingin meraih dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Menginginkan wajah Allah dalam artian menginginkan pahalanya, menginginkan ridha Allah Azza wa Jalla. Naam. La li idharihi quwwatin nafs, atau la li idharihi quwwatan nafs, bukan untuk menampakkan, memperlihatkan kekuatan dirinya, ya, wastihmadihi ilal khalq, dan minta dipuji, ya, dipuji oleh manusia, wa ghairi dzalika minal aghrad, dan tujuan-tujuan yang lain. Jadi bukan untuk dipuji, Masya Allah sabar sekali, lalu kita bangga, bukan demikian. Ya, kita berpura-pura hadapan manusia memiliki sabar, ya, tapi ternyata untuk dipuji, ya, atau untuk memperlihatkan, menampilkan, ya, kekuatan dirinya, nah, dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Nah, jadi kedua hal ini saling bertautan. Tatkala dia menampakkan kekuatan dirinya, ya, ketegaran dirinya dalam menghadapi berbagai cobaan, lalu terlihatlah sifat kesabaran, sehingga orang lain memujinya. Masya Allah, si fulan sabar sekali, ya. Nah, lalu dia bangga dengan pujian itu. Dan ini tentu bermasalah dengan keikhlasan, ya, dalam kesabaran. Dan yang ketiga, as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Apa maksudnya? Ungkapan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa huwa dawaran al-abdi ma'a muradillahi ad-dini minhu wa ma'a ahkamihi ad-diniyah, yaitu kondisi seorang hamba yang senantiasa berputar, berjalan bersama keinginan Allah secara agama, ya, wa ma'ahkamihi ad-diniyah, dan juga hukum-hukum agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki murad, keinginan, maksud dan keinginan Allah dari sisi agama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya. Maka begitu datang perintah dari Allah Azza wa Jal, seorang hamba melaksanakan. Allah menginginkan tatkala hamba melaksanakan hal itu, dia bersabar dalam melaksanakan syariatnya, ya, mengamalkan hukum-hukum agama, melaksanakannya. Nah, maka dirinya betul bersabar bersama hal itu. Kenapa? Karena Allah menginginkan hal demikian itu, ya. Dia berjalan di atas landasan yang demikian itu, selalu istiqamah dalam melaksanakannya. Nah, dia akan berjalan menuju arah kemana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengarah, ya. Dan dia akan senantiasa bersama apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia selalu sabar dalam menghadapi hal itu. Artinya apa yang diperintahkan dia laksanakan, ya. Apa yang dilarang oleh dia tinggalkan. Itulah syariat.
Maka dia bersabar. Apa saja yang diperintahkan Allah dia laksanakan dan penuh kesabaran. Apa yang dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dia tinggalkan dan penuh kesabaran. Karena itulah keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsunya, bukan kehendak dirinya, tapi dia hidup dengan bersama kehendak keinginan Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan syariat dan menjalani hukum-hukum agama. Ini namanya as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Inilah kata beliau makna dari sabar bersama Allah. Beliau menjelaskan, ya, menambah penjelasan, artinya ay qad ja'ala nafsahu waqfan ala awamirihi wa mahabbihi, bahwa seseorang telah mewakafkan dirinya dalam melaksanakan perintah Allah dan apa-apa yang dicintainya. Jadi seorang hamba telah mewakafkan dirinya, ya, karena dia milik Allah Azza wa Jalla. Dia telah berikrar hidup dan matinya lillah, ya. Maka apa yang diperintahkan Allah dia laksanakan, apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Dia telah wakafkan dirinya untuk itu, untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kedudukan sabar yang ketiga ini. Kata beliau, wa huwa asyaddu anwa'is sabri, dan ini adalah tingkatan kesabaran yang paling berat, wa as'abuha, dan yang paling sulit, wa huwa sabrus siddiqin, itulah sabarnya orang-orang siddiqin. Dan kita mengetahui tingkatan orang siddiqin, ya, setelah tingkatan para anbiya. Naam, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was. Jadi siddiqin itu di bawah derajat para anbiya, di atas derajat para syuhada dan salihin. Dan kesabaran orang-orang siddiqin yang jujur dalam keimanannya, yang tulus dalam keimanannya, adalah orang-orang yang telah mewakafkan dirinya untuk Allah dalam melaksanakan perintahnya dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah as-sabru ma'allah. Naam. Subhanallah. Kemudian beliau menukil hadis yang hendaknya, ya, menjadi perhatian kita semua pada kesempatan yang mulia ini, harus menjadi pegangan hidup kita. Dalam kitab Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW anil iman, beliau ditanya tentang keimanan. Maka jawaban beliau SAW, as-sabru was-samaha. As-sabru was-samaha. Kendati di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kitab Adabil Mufrad, tapi sesungguhnya hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW tentang keimanan, keimanan itu as-sabru was-samaha, kesabaran was-samaha, dan toleransi. Ada apa dengan kesabaran dan toleransi? Ya. Dan kata beliau, wa hadha min ajma'il kalam wa a'zamihi burhanan wa aw'abihi li maqamatil iman min awwal ila akhir. Dan ini adalah perkataan, ungkapan, ya, dari Nabi SAW, adalah perkataan yang sungguh sangat komprehensif, menyeluruh, dan adalah bukti yang begitu besar dan nyata, dan yang paling mencakup tentang tingkatan-tingkatan keimanan, dari tingkatan yang pertama sampai yang terakhir, yaitu as-sabr was-samah, sabar dan toleransi. Ada apa dengan sabar dan toleransi? Mari kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, fa inna an-nafsa yuradu minha syai'an. Diri kita ini, ya, apa yang dituntut dari diri kita ini? Ya, apa yang dituntut dari diri kita ini dalam menjalani hidup ini? Menjalani kehidupan ini, dalam kita berinteraksi, dalam kita, ya, membangun komunikasi, hidup bersama dengan yang lain. Apa yang dituntut? Ada dua hal, kata beliau.
Yang pertama, perhatikan, ini pegangan hidup kita. Badlu ma umirat bihi wa i'ta'u. Memberikan ma umirat bihi, apa yang diperintahkan. Wa i'ta'u. Ya, sama. Wa i'ta'u, memberikan. Ya. Maka apa yang mendorong kita untuk memberikan sesuatu, apalagi yang kita cintai? Ya. Adalah sifat jiwa toleransi dan samah seorang yang yasmah, memberikan, ya, mengkaruniakan atau memberikan, yang lebih tepat memberikan, ya, sehingga dia berkorban, ya, memberikan hal itu untuk yang lain. Apa yang mendorong dia? Karena ada di dirinya sifat samaha, ya, toleransi. Ya. Kemudian yang kedua yang dituntut dari diri kita semua adalah tarku ma nuhiya anhu, meninggalkan apa yang dilarang. Wal bu'du anhu, dan menjauhi hal itu. Maka yang mendorong seorang meninggalkan sesuatu yang dilarang adalah as-sabru. Dalam hidup ini ada perintah, ada larangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari diri kita, yaitu memberikan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Berbuat baik, ya, kepada manusia, pada sesama, dengan karunia Allah berikan kepada kita, baik harta, tahta, ya, kedudukan, status kita, perkataan, dan segala hal yang mampu kita berikan. Apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Karena ada samah, jiwa toleransi, ya, jiwa empati, kepedulian, samaha. Itulah samaha. Ya. Kemudian juga kita dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Diperintahkan untuk menjauhinya. Apa yang mendorong hal itu? Apa yang mendorong diri kita untuk meninggalkan hal itu? Ada kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka akan terjerumus ke dalam hal dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh agama. Sehingga kita mendapatkan di dalam Al-Quran 3 redaksi tentang kesabaran, yang ketiga redaksi itu menunjukkan, menjelaskan akan keindahan, kemuliaan, dan keagungan kesabaran itu. Ada yang namanya, kata beliau, as-sabrul jamil, as-sabrun jamil, ya, sabar yang indah, ya, as-sabrul jamil. Ada 3 keindahan yang diungkapkan dalam redaksi Al-Quran, yang keindahan dalam 3 hal, ya, as-sabrul jamil, was-safhil jamil, fasfah safhal jamil, memaafkan, kemaafan yang indah, kesabaran yang indah, wal hajrul jamil, hajar, yaitu meninggalkan dengan penuh keindahan, ya. Dalam hidup ini, ya, kesabaran bukan sekadar kesabaran, harus kita meraih, berusaha untuk menjadi, ya, kesabaran yang paling indah, kesabaran yang paling mulia. Wasabhil jamil, sabh, memaafkan, merelakan, tapi hendaklah yang demikian itu dengan segala keindahan, ya. Wal hajur jamil, meninggalkan sesuatu yang tidak kita senangi, ya. Maka bagaimana kita meninggalkan itu? Hajrun jamil. Nah, kemudian beliau menukil perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menjelaskan, ya, hakikat dari sabrun jamil, wa safhun jamil, wa hajrun jamil. Ada 3, ya, ada 3 keindahan, 3 kemuliaan. Sabar yang indah, kemudian kemaafan, ya, yang indah, kemudian meninggalkan, ya, al-hajr,
ya, mengabaikan dengan penuh keindahan. Kata beliau, as-sabrul jamil huwa alladhi la syakwa fihi wa la ma'ah. Sabar yang terindah itu adalah kesabaran yang tidak ada di dalamnya syakwa, pengaduan, wala ma'ahu, dan bersamanya. Dia tidak mengadu pada siapapun, la syakwa. Kita menghadapi berbagai cobaan, tidak mengadu kepada manusia. Ya. Tidak curhat kepada manusia. Seringkali dalam hidup ini, terutama zaman sekarang ini, berbagai sarana dan media yang kita hadapi dalam hidup. Tidak seperti zaman-zaman 20 tahun yang silam, atau zaman kakek dan nenek kita, atau orang tua kita. Ya, tidak banyak sarana dan media untuk curhat. Apalagi ya dunia maya. Maka betul mereka menghadapi berkesulitan dan hadapan tantangan dalam hidup, mereka hadapi hanya syakwa kepada Allah. Zaman sekarang ini kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai media dan sarana untuk bisa curhat kemana-mana. Dan seringkali kita lupa kepada Rabbil Alamin. Maka kesabaran yang terindah dalam menghadapi berbagai problematika hidup, kesabaran yang tidak di sana ada ya keluh kesah dan curhat kepada sesama. Kesabaran yang hanya kita curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sabrun jamil. Ya. Lihat bagaimana Yaqub hanya mengadu kepada Allah tatkala berpisah dengan Yusuf, ya, bertahun-tahun kehilangan Yusuf. Ya. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian wasabhul jamil, kemaafan yang terindah. Huwaladzi la atabah ma'ahu. Kemaafan yang tidak lagi disertai di sana ada celaan lagi atau diungkit-ungkit lagi kebaikan gitu ya. Udah, dimaafkan dah, selesai. Jangan lagi diungkit-ungkit, jangan lagi dipermasalahkan. Apalagi sana ada celaan. Ya. Udah. Inilah safhul jamil. Wal hajrul jamil, meninggalkan dengan penuh keindahan. Ya, la ada ma'ahu, tidak ada ya gangguan bersama hal itu. Udah kita tinggalkan. Seorang mengganggu kita misalnya, menzolim, udah ditinggalkan misalnya. Udah, jangan lagi diganggu, jangan lagi diungkit-ungkit. Hadzal hajrul jamil. Naam. Hajrun jamil. Jadi, bila kita memiliki, kita mampu memahami ketiga keindahan ini. Keindahan dalam sabar, keindahan dalam memaafkan, keindahan dalam meninggalkan sesuatu yang tidak kita senangi atau yang mengganggu kita. Bila kita memiliki ketiga keindahan itu, subhanallah, hidup dunia ini tiada lain kecuali hanyalah keindahan. Subhanallah. Bisakah kita meraih keindahan itu? Kemuliaan itu. Sungguh sangat indah dan mulia hidup ini. Bila dilandasi di atas keindahan ini. 3 landasan keindahan yang mulia. Sabrun jamil, sabar yang indah. Wa safhun jamil, kemaafan yang terindah. Wa hajrun jamil, ya, meninggalkan sesuatu dengan penuh keindahan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Uyainah pernah menjelaskan, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Beliau menjelaskan yang arti dari firman Allah yang kita bacakan tadi, dan kami jadikan minhum, di antara mereka, dari mereka, para imam. Yang imam itu ya biasanya panutan, ya figur, contoh, uswah. Yahduna bi amrina, karena mereka yahduna, memberikan ya
petunjuk, menunjuki, mengajak bi'amri dengan perintah kami, dengan syariat kami. Lamma sabaru, tatkala mereka itu bersabar, dan juga mereka yakin dengan ayat kami. Kata Imam Ibn Uyainah, akhadu bi ra'sil amri faja'alhumur ru'asa. Mereka, para imam-imam tersebut, akhadu bi ra'sil amri, mereka mengambil, memiliki bi ra'sil amri, adalah tingkatan perkara urusan yang tertinggi, sehingga mereka menjadi ru'asa, para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat. Kesabaran perkara yang paling tinggi. Maka tatkala mereka mengambil sesuatu yang paling tinggi, maka menjadi posisi mereka adalah posisi yang tinggi, ditokohkan, menjadi figur panutan, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian jangan kita salah dalam memahami kesabaran itu tidak bertentangan dengan kita curhat kepada Allah. Yang bermasalah menghadapi permasalahan tapi kita curhat kepada sesama dengan berbagai media dan sarana, tapi lupa kepada Allah yang mengetahui kemaslahatan diri kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wasyakwa ila Allah la tunafi sabr. Mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah tidak bertentangan dengan kesabaran. Beliau menyebutkan fa inna Yaqub alaihi salam wa'ada bis sabril jamil wan nabiyyu idza wa'ada la yukhlif thumma qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub telah berjanji untuk bersabar, wasabrun jamil. Kita mengetahui bagaimana kisah Nabi Yusuf, Yaqub dan surat Yusuf. Wasabrun jamil. Asallahu ayatiyani bihim jami'ah. Mudah-mudahan Allah kembalikan Yusuf dan Benyamin, saudaranya, ke pangkuanku. Wasabrun jamil, beliau akan bersabar, mengatakan, ya Allah, saya akan bersabar dengan sabar yang terindah. Dan Nabi apabila mengatakan sesuatu tidak akan memungkiri, tidak memungkiri janji itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang beliau ucapkan setelah mengucapkan fasabrun jamil. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Subhanallah. Tiada lain, sesungguhnya aku hanya ashku, mengadu, curhat, mengadu, menyampaikan bathi, kesulitanku, wa huzni, dan kesedihanku. Kepada siapa? Ila Allah. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jadikan apa yang dijelaskan oleh imam atau apa yang dijelaskan, yang diucapkan oleh Nabi Yaqub ini sebagai prinsip dan pegangan. Mengadulah kepada Allah, karena Allah yang mengetahui problematika hidup kita, dan Allah yang hanya mampu memberikan solusinya. Jangan pernah kita curhat dan mengadu kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan ujian. Tapi boleh kita meminta nasihat dan bermusyawarah. Tapi begitu permasalahan telah terjadi, maka minta bimbingan dan mengadu kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Kapan? Waktunya. Dalam bermunajat di keheningan malam. Setelah kita mengadu kepada Allah tatkala manusia terlelap tidur, kita bangkit dan mengadu kepada Allah Rabbul Alamin yang mengetahui apa yang akan kita sampaikan kepadanya sebelum kita ucapkan. Apa yang akan terbesit di hati kita sebelum hal itu terlintas dalam benak pikiran kita. Ini yang harus kita lakukan. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan, hanya curhat kepada Allah tentang kesulitan dan kesedihanku. Begitu juga halnya Nabi Allah Ayyub. Kita mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi Nabi Ayyub. Allah mengatakan bahawa Nabi Ayyub itulah hamba yang sabar.
Bersama dengan kesabarannya, ya, beliau mengadu kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah, anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh kesulitan telah menimpa diriku. Aku merasakan kesulitan, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang, yang akan merahmatiku. Dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tersebut, kita semakin memahami bahwa kesabaran tidak bertentangan, atau sikap kita mengadu dan curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, mengangkat permasalahan hidup kita, problematika hidup kita kepada Allah, tidak bertentangan dengan kesabaran. Yang bermasalah tatkala kita curhat kepada manusia dalam menghadapi, atau tatkala kita menghadapi berbagai cobaan dan ujian, lalu kita lupa kepada Allah, kita beberkan hal itu, ya, ini tentu menjelaskan kualitas iman kita, menjelaskan ketulusan iman kita, apalagi ya tentunya menjelaskan tentang ya bahwa kecintaan kita kepada Allah sungguh telah ternodai. Seorang yang cinta kepada Allah, ya, bawa jalan untuk meraih cinta itu, dan modal kehidupan orang-orang yang cinta kepada Allah, tahapan demi tahapan yang mereka lewati untuk sampai meraih kemuliaan itu, mereka lewati dengan kesabaran, tanpa curhat kepada manusia, tapi mencari solusi kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah kemuliaan mereka, itulah kedudukan mereka, dan itulah hakikat dari cinta mereka kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu sabar billah, dengan pertolongan Allah. Sabar lillah, tulus karena Allah. Sabar ma Allah, selalu bersama dengan kehendak dan keinginan Allah, dan menyampingkan keinginan dan hasrat kita setiap yang kita hadapi dalam hidup ini. Berbagai kesulitan, cobaan dan ujian, hal yang sulit, yang berat dalam hidup ini, pasti semua ada hikmah, tapi pasti semua ada solusinya. Solusinya ada di tangan Allah Rabbul Alamin. Maka mengadulah kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang sabar dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dalam membahas macam-macam kesabaran. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp dan melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya ada sedikit kendala. Kita angkat pertanyaan terlebih dahulu Ustadz melalui pesan WhatsApp dari Abdullah. Ustadz, izin bertanya, ketika hamba dalam proses bersabar, setan menggoda dari berbagai arah Ustadz. Apakah ada tips Ustadz agar dapat mengalahkan godaan setan itu? Syukron. Tafadhol Ustadz. Naam. Ya, terima kasih kepada saudara Abdullah, barakallahu fiik. Pertanyaannya, tatkala seorang hamba berusaha untuk bersabar, tapi syaitan selalu menggoda. Ya, harus apa yang dilakukan? Ya. Yang pertama, sebagaimana tadi disampaikan, kita memahami, yaitu as-sabru billah. Kita pahami bahwa
kesabaran itu dengan pertolongan Allah. Ya. Ini tadi disampaikan Imam Ibnu Qayyim. As-sabru billah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata bimbingan dari Allah. Maka tidak mungkin seorang bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah dan kemudahannya. Nah, maka dari sini kita memahami untuk agar kita senantiasa dalam hidup ini memohon bimbingan, pertolongan, ya, memohon pertolongan dan bimbingan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjaga kita, agar Allah membimbing kita, ya. Maka ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini kita ingat kepada doa di pagi dan di petang hari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memperbaiki urusan hidup kita. Termasuk dalam hal ini agar kita mampu bersabar dalam menjalani kehidupan ini, ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang hayyu ya qayyum, yang maha hidup, hidup yang sempurna, qayyum, berdiri sendiri dan mengatur urusan hambanya dan makhluknya. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu, perbaikilah urusan hidupku dan jangan serahkan aku kepada diriku sendiri. Jadi poin yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Memohon pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat bagi dirimu dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi ini yang pertama. Mohon pertolongan kepada Allah dalam kesabaran itu. Yang kedua, bila syaitan menggoda, maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu as-samiul alim. Apabila ada syaitan yang menggodamu, merayumu, menggodamu, ya, mengerongrongmu, maka fasta'idz billah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Nah, Allah yang Maha mendengar dan mengetahui. Jadi isti'adzah billah. Nah, isti'adzah billah, berlindung kepada Allah. Ada baiknya juga di pagi dan petang hari kita membaca setelah ayat kursi, kemudian ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini juga di antara zikir yang kita baca. Jadi berserah diri kepada Allah. Kemudian adalah kita waspada, mewaspadai dan meninggalkan, ya, langkah-langkah syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Dan seringkali syaitan dari kalangan jin itu berkolaborasi, bersinergi dengan syaitan dari kalangan manusia. Maka tinggalkan yang demikian itu. Jadikan syaitan sebagai inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Jangan melaknat, mencela syaitan, tapi ternyata keseharian menjadikan dia sahabat, ya. Bahkan dalam istilah mungkin, ya, zaman sekarang jadikan bestinya begitu, ya, bersahabat baik dengan syaitan. Na'udzubillah, ya, baik syaitan di kalangan jin atau manusia, maka tinggalkan, maka kita akan selamat, ya. Kemudian, ya, untuk merenungi dan menghayati, ya, pahala dan kebaikan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini semua akan mendorong kita untuk selalu waspada dan memiliki sifat kesabaran dalam menjalani hidup ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan tipsnya untuk kita bisa bersabar. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat pertanyaan kembali. Kita coba angkat kembali melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Mohon maaf, tampaknya masih ada kendala. Baik Ustaz, kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Omar Yazid. Pertanyaannya Ustaz, ada stigma atau pandangan di masyarakat bahwa sabar itu ada batasnya. Bagaimana penjelasan Islam tentang hal ini Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Bapak Umar Yazid ya, tentang yang menanyakan tentang ada stigma di masyarakat atau pernyataan ya, memang sabar itu ada batasnya. Ya, hal ini ada benarnya dari satu sisi dan keliru dari sisi lain. Kalau dari sisi ya, bahwa sabar itu perintah agama dan syariat Allah Azza wa Jalla, dan itu bagian dari keimanan ya, dan diperintahkan untuk melakukannya, dan itu adalah bagian dari ibadah. Kita katakan tidak ada batasnya, kita harus selalu bersabar karena itu bagian dari ibadah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita mengetahui sabar itu adalah ibadah. Bahkan tadi disebutkan ya, itu adalah separuh agama, ini adalah kesabaran, dan separuh yang keduanya syukur. Sabar itu bagaikan kepala bagi jasad. Nah, artinya bila tidak ada kesabaran, maka tidak bisa bertahan dalam hidup, maka kematian. Jadi sabar itu ibadah, dan kita ibadah sampai kapan? Enggak ada batasnya, kecuali sampai maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Naam, beribadahlah kepada Rabbmu, di antaranya sabar ya, sampai yakin datang menjemputmu, yaitu kematian menghampiri dirimu. Jadi dari sisi ini yang jelas keliru perkataan atau stigma yang ada di masyarakat. Sisi yang kedua ada benarnya mungkin di sisi manusia itu sendiri, jadi pelakunya. Nah, maka ya ada yang mampu bersabar, ada yang tidak mampu, terus berjuang lagi. Nah, maka tatkala dia menghadapi suatu masalah ya dalam hidupnya, lalu dia ya mengakhiri hidupnya atau mengambil keputusan yang bertentangan dengan syariat, yang melenceng dari norma-norma kesabaran, yaitulah batasnya sabar dia dalam masalah ini. Jadi dari sisi ya perilaku manusianya mungkin ada batasnya, tidak sama sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang, maka semakin tinggi tingkat kesabarannya. Nah, semakin dia terus mohon pertolongan kepada Allah, maka semakin tinggi tingkat kesabarannya. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki iman, atau mungkin imannya sangat ya rendah sekali, lemah sekali. Maka begitu diuji dengan masalah yang kecil, udah hilang kesabaran. Ya. Terlebih lagi tatkala dia tidak bisa mengontrol dirinya, yang didominasi oleh sifat ya emosinya, ya. Marah. Oleh karena itu ya, marah itu bergandengan dengan syaitan, kan begitu. La taghdab. Jangan marah. Karena syaitan yang telah menyelusup pada diri seseorang sehingga membuat dia itu lepas kontrol, hilang kontrol terhadap ya dirinya. Dia marah sampai mengakhiri orang lain ya, atau menzolimi dirinya. Orang yang bunuh diri. Nah, itulah tingkat kesabarannya, sampai itu batas kesabaran dia. Tapi orang-orang yang menghadapi berbagai cobaan ujian, dia yakin bahwa ini ujian dari Allah. Bersabar itu ibadah, berpahala. Allah ingin membuktikan hamba ini betul-betul cinta kepadanya, atau hanya ya kamuflase, atau hanya ya sekadar pernyataan tanpa ada pembuktian. Maka begitu diuji Allah, hilang kesabaran. Itulah batasnya. Jadi ya dari sisi pelakunya manusia yang mungkin ada batasnya, tapi dari sisi sabar ini adalah ibadah yang wajib untuk kita lakukan, tidak ada batasnya sampai akhir hayat kita. Apalagi Allah telah menyebutkan ya hidup ini penuh dengan cobaan. Naam,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lalu, siapa yang mendapatkan kabar gembira dalam menghadapi ujian tadi? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Orang mendapatkan petunjuk. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustaz masih kita akan angkat pertanyaan dan kita coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Hadi, Pak, Jakarta. Baik, silakan Pak. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Saya mau bertanya. Ini mengenai pengertian ukhuwah fi Islamiyah, Ustaz. Ukhuwah fi Islamiyah. Sehubungan kejadian di Gaza, di Palestina saat ini. Dan ada kalimat dari Rasulullah SAW yang mengatakan ukhuwah fi Islamiyah. Tapi di Indonesia kita lihat ukhuwah fi Islamiyah itu hanya lisan, bukan dalam sikap dan perbuatan. Kurang membantu rakyat Gaza yang sama-sama Muslim. Saya lihat ustadz-ustadz sunnah yang ada ini Ustaz, kenapa tidak berdoa setiap habis kajian? Saya mohon untuk berdoa untuk Gaza, untuk rakyat Palestina. Karena saya lihat ustadz-ustadz sunnah ini, malah saya mendengar ada salah satu ustadz sunnah yang mengatakan bahwa ini yang dari Yaman atau dari Saudi, mengatakan bahwa kejadian di Palestina itu gara-gara Hamas. Padahal Hamas itu tidak Muslim. Kenapa? Baik, langsung ke inti pertanyaan Bapak. Mohon maaf tampaknya terputus Ustaz. Baik, mungkin bisa Ustaz berikan tanggapan dan penjelasan Ustaz. Tafadhol. Ya. Terima kasih kepada Pak Hadi ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya beriman itu bersaudara. Dan persaudaraan mereka sebagaimana yang jelaskan Nabi seperti jasad yang satu, tubuh yang satu. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Apabila salah satu merasakan sakit, maka semua akan merasakan sakit. Ini tidak diragukan lagi, ya. Dan persaudaraan tersebut mengharuskan kita untuk saling mencintai karena Allah, untuk saling ta'awun al birri wat taqwa, untuk menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan untuk diri sendiri, untuk tidak menggibainya, tidak berprasangka jelek kepadanya. Ya, ini tidak diragukan lagi. Ya, maka kita ikut membantu. Nah, baik dengan harta, kedudukan kita, atau dengan doa kita. Nah, maka yang demikian itu adalah prinsip yang tidak akan berubah sampai yaumul qiyamah. Berkaitan dengan apa yang terjadi saudara-saudara kita di Gaza secara khusus. Ya. Gaza itu hanya bagian dari wilayah dari Palestina, bukan semua Palestina. Ya. Yang sebagaimana tadi dijelaskan Pak Hadi tadi, yang didominasi oleh banyak kaum muslimin yang berafiliasi kepada Hamas. Kita tidak bicara tentang apalagi status Hamas sekarang, tidak itu lagi. Sekarang permasalahan sudah sangat jelas depan mata kita. Itu lagi lah peperangan dan juga betul pembantaian
antara kufur dan Islam. Ya. Nah, sikap kita seorang mukmin ya adalah untuk membantu saudara kita. Dan dalam membantu saudara tadi, apalagi dalam konteks hubungan internasional dan bilateral dalam internasional di zaman sekarang ini, di mana kaum muslimin telah tercabik-cabik, telah terbagi-bagi pada wilayah negara ini, dan ada di sana aturan dan batasan-batasan, ya, undang-undang internasional yang harus diindahkan. Kendati mereka yang telah keluar dari sifat kemanusiaannya itu melanggar hal itu, kaum Zionis dan Yahudi, ya, maka tidak semudah dibayangkan. Kalau dalam bentuk bantuan, ya, bantuan dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, ya, maka kita mampu secara individual dan secara, ya, pemerintahan, daulat, ya, dunia Islam alhamdulillah membantu. Ya, dunia Islam, baik itu ya Saudi, negara Teluk, dengan berbagai bentuk, ya. Dan jika kita secara individual tidak mampu, tidak bisa mendonasikan sebagian dari kita tidak miliki, kita mendoakan. Jangan sampai kita memahami bila tidak ada di kajian-kajian kita ikut mendoakan saudara kita, berarti kita tidak mendoakan. Tidak demikian. Doa itu kan tidak harus seperti berkuar-kuar. Ya. Boleh jadi orang yang kita tuduh tidak mendoakan, tidak dalam keheningan berdoa. Doa itu tidak perlu juga ditampakkan, ditunjukkan. Ya. Maka tidak diragukan. Kewajiban kita yang tidak mampu membantu secara, ya, fisik, senjataan, membantu, mendonasi untuk membantu mereka, mengingatkan beban mereka sebagai bentuk dari persaudaraan, mendoakan mereka agar Allah menjaga kaum muslimin di sana, secara khusus penduduk, ya, di Gaza dan kaum muslimin di Palestina secara umum dan di mana saja negara Islam. Tapi permasalahan tidak simple yang kita bayangkan. Nah, tidak sesimpel kita bayangkan, ya, begitu mudah, ya, menjustifikasi ini begini, ini salah dan ini benar. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan negara Islam, ya, diplomasi, dari cara segi politik, ya, negosiasi internasional politik, sudah berbagai yang dilakukan. Tapi sampai sekarang belum terjadi titik temu. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita juga mengklaim bahwa ustaz itu tidak berdoa atau tidak menyerukan untuk hal itu. Ya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah memberikan bantuan, dan negara Islam terus mendesak, ya, baik dalam tingkat untuk, ya, di tingkat PBB atau mungkin negara Teluk dan yang lainnya untuk bersatu menghadapi hal itu. Karena bukan lagi sekadar, ya, bentuk hanya peperangan, tapi itu adalah bentuk dari pembantaian untuk yang menghabis sebuah etnis dan seterusnya. Peperangan dilakukan lagi masalah urusan politik dan yang lain adalah masalah din, ya, urusan din dan agama. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan musuh-musuh Allah, kaum Zionis dan para pendukungnya. Naam. Dan semoga kaum muslimin di Gaza secara khusus dan di Palestina secara umum mendapatkan, ya, kemerdekaan mereka, menjaga kedaulatan mereka, menjaga diri mereka, menjaga harta mereka, dan menjaga, ya, kehormatan mereka. Ini yang kita lakukan. Maka juga tidak pantas kita saling hanya menuduh dan dianggaplah satu kelompoklah yang mungkin yang hanya perhatian dengan Gaza, sementara yang lain tidak. Ini juga tidak bagus, ya. Dalam hal ini kita berdoa dan tidak diragukan lagi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Roja, misalnya mengumpulkan donasi untuk membantu saudara kita di sana, untuk menyalurkan. Ini tidak hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, dan itu semua, ya, berkat dari kerjasama kita semua. Jadi tidak baguslah, tidak elok kalau kita saling menuduh sana sini. Tinggalkan demikian itu. Sekarang bukan lagi ingin tuduhan sana sini, tapi mari, ya, ini saudara kita, kaum muslimin, ya. Kendati ada perbedaan kita dengan yang lain,
ya. Tapi ini bukan lagi untuk menonjolkan perbedaan, tapi bagaimana kita berempati, memberikan donasi. Alhamdulillah, berbagai lembaga, yayasan Islam di negara ini, dan juga pemerintah tentunya telah melakukan hal itu untuk membantu saudara kita. Mari terus ya kita bantu saudara kita dengan berdonasi, dan untuk tidak mampu dengan mendoakan mereka. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita, menjaga mereka, dan memberikan kemerdekaan kepada saudara kita di Palestina. Nah, secara umum. Nah, itu yang harus kita lakukan. Barakallahu fiik kepada Pak Hadi, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu wa nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji terkait dengan kesabaran di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan-kesempatan mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 sampai dengan selesai. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.